semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Natasha dari 11 IPS 3 absen 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan teks cerpen yang saya buat yang berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya juga akan menyertakan unsur intrinsik dari cerpen yang saya buat. Jadi, yuk langsung aja kita ke videonya. Unsur intrinsik. Judul Akhir untuk Awal yang Baru. Tema Perjalanan menuju SMA. Tokoh aku atau Tasya, ibu, ayah, Nesa, dan tokoh sampingan lainnya. Alur mundur karena menceritakan kejadian masa lampau. Latar tahun 2019. Amanat betapa indahnya ketika kita saling menghargai dan mengerti, serta percayalah bahwa rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Hai semuanya, kenalin, namaku Tasya, seorang gadis remaja biasa yang masih berada di bangku SMP semester akhir. Aku tinggal di sebuah wilayah di kota Jakarta. Aktivitasku sehari-hari adalah bersekolah dan belajar layaknya sebagai seorang pelajar. Dan tak terasa, beberapa bulan lagi aku akan segera lulus dan lanjut ke tingkat SMA. Saat ini aku sedang disibukkan untuk mempersiapkan diriku untuk menghadapi ujian nasional. Dan aku berharap semoga semua tenaga dan waktu yang telah aku berikan akan terbayarkan dengan hasil yang memuaskan. Hari yang kutunggu pun tiba, yakni hari pelaksanaan UN. Tak terasa ternyata masa SMP ku akan segera berakhir loh. Dan kalau dipikir-pikir, UN adalah ujian terakhirku di sekolah. Aku menjalani ujianku dengan lancar, walaupun di hari pertama aku sempat kesiangan sih. Setiap ujian aku selalu sertai dengan doa kepada Yang Maha Kuasa agar nilai ujianku sebanding dengan kerja kelasku. Hingga akhirnya sampai juga ke hari keempat pelaksanaan UN. Aku merasa senang sekali karena telah melewati ujian terakhirku di SMP. Tapi aku juga merasa sedih karena sebentar lagi aku tidak akan bersekolah lagi di sini. Ujian akhirnya selesai juga. Aku dan teman-temanku pun merayakan kebebasan yang kami punya. Hingga suatu malam, aku yang sedang bersantai bersama keluarga berbincang-bincang mengenai SMA mana yang akan menjadi tempatku melanjutkan studi. Syah, kamu mau masuk SMA mana? Aku paling masuk ke SMA negeri yang ada di sekitar sini, Bu. Mending kamu masuk swasta aja, Syah. Menurut ibu, pergaulan di swasta lebih bagus buat kamu. Mendengar hal itu, aku berusaha meyakinkan ibu untuk mempercayakanku bersekolah di SMA negeri. Tapi kan di dekat sini SMA swastanya nggak ada yang cukup bagus, Bu. Lagi pula, aku lebih ingin bersekolah di negeri, supaya nanti aku lebih mudah mendapatkan PTN yang bagus. Iya, Bu. Biarkan saja anak kita yang milih mau sekolah di mana. Lagian, SMA negeri menurut ayah lebih bagus loh. Soalnya buat masuk sekolah negeri kan tidak gampang. Karena dibutuhkan nilai yang cukup tinggi untuk bersaing dengan siswa lain yang juga ingin masuk ke sekolah negeri. Jadi, pasti yang masuk negeri itu lebih banyak anak pintarnya. Iya, Bu, betul kata ayah. SMA negeri di sini bagus-bagus kok. Aku yakin kalau sekolah negeri itu lebih cocok sama aku. Ya sudahlah, terserah kamu. Tapi ibu akan lebih tenang jika kamu bersekolah di swasta. Perkataan ibu membuat aku merasa bimbang. Dan semenjak saat itu, aku selalu memikirkan perkataannya. Sewaktu di sekolah, ada seorang guru BK bernama Pak Wandi. Beliau bertanya kepada murid di kelas. Coba Bapak mau tanya, SMA mana sih yang kalian inginkan untuk melanjutkan studi kalian? Murid-murid di kelas pun menjawab pertanyaan dari Pak Wandi. Ada yang bilang ingin ke SMA 61, ada juga yang ingin ke SMA 81, dan beragam sekolah negeri lainnya. Lalu, bagaimana denganku? Jujur, aku masih bingung mau ke sekolah yang mana. Di satu sisi, ibuku tidak mendukungku untuk ke sekolah negeri. Dan di sisi lainnya, aku pun masih bingung sekolah mana yang bagus dan cocok denganku. Bunyi bel istirahat. Aku dan teman-temanku, Amel, Agnes, dan Flori pergi menuju kantin untuk membeli makan dan minum. Sekembalinya ke kelas, kami berempat membahas mengenai pertanyaan Pak Wandi
sambil menyantap makanan yang kami beli tadi. Iya Li, lu beneran mau masuk ke SMA 71? Tanya Agnes. Iya nih Nes, gue mau lanjutin studi ke sana. Soalnya di sana ada abang gue, jadi sekalian gitu deh. Terus juga gue dengar SMA 71 lumayan bagus loh. Dan banyak lulusan dari sana masuk PTN yang bagus-bagus. Makanya itu gue tertarik buat masuk ke sana. Oh gitu ya. Kalau gue sendiri sih pengennya masuk ke SMA 1 ya. Soalnya sekolah itu kan terkenal banyak anak pinternya. Siapa tahu kalau gue masuk ke sana bisa ketularan virus pinter. Kalau kalian berdua gimana, Mel, Syah? Sambung Agnes. Kalau gue sih sama kayak lu, Nes. Gue juga pengen banget masuk ke 61. Tapi gue takut kalah bersaing deh sama siswa lain, sahutnya. Aku merasa iri dengan teman-temanku karena mereka sudah punya tujuan untuk melanjutkan studi mereka. Aku pun berterus terang menanggapi pertanyaan dari Agnes. Jujur gue masih bingung banget nih. Maksudnya? Tanya Agnes dengan terkejut. Gini, gue tuh masih buta banget soal per-SMA-an ini. Gue gak tahu sekolah mana aja yang bagus gitu. Terus juga belum tentu kan cocok sama gue. Kok bisa sih, Syah? Emangnya lu sebelum-sebelumnya gak pernah searching di internet gitu? Tanya Flori keheranan. Enggak, ujarku sambil menggelengkan kepala. Jadi lu belum nentuin Syah sampai sekarang? Tanya Amel padaku. Ya bisa dibilang gitu sih, hehe. Tentu saja kenyataanku membuat mereka terkejut dan ikut kebingungan. Pasalnya 2 bulan lagi penerimaan peserta didik baru atau PPDB akan dilaksanakan. Sedangkan aku masih saja belum menentukan pilihan sekolah yang akan aku tuju. Walaupun demikian, untung saja teman-temanku ini sangat pengertian dan baik hati. Mereka tidak segan untuk membantuku dalam masalah ini. Kami berempat pun berdiskusi bersama membahas sekolah-sekolah yang ada di wilayah sekitar sini. Dari diskusi tersebut, banyak sekali informasi yang aku dapatkan mengenai SMA-SMA yang bagus dan mungkin cocok denganku. Aku pun sangat berterima kasih kepada teman-temanku karena mereka sekarang aku mempunyai cukup bekal untuk mempertimbangkan tujuan sekolahku. Dan aku berjanji, aku tidak akan menyia-nyiakan waktu yang telah mereka berikan kepadaku. Sudah 1 bulan berlalu, pendaftaran PPDB kini sudah semakin dekat. Entah mengapa, waktu terasa berjalan begitu cepat. Hari itu langit sudah tampak gelap. Saat itu, ibu menanyakan kembali tentang masalah sekolahku. Syah, kamu jadinya mau gimana sekolahnya? Aku tetap mau di negeri, Bu. Ujarku ke ibu dengan pendirian yang teguh. Yakin kamu gak mau sekolah di swasta? Emangnya kalau di negeri, kamu mau masuk mana, Syah? Iya Bu, aku yakin 100%. Aku paling masuk SMA 61 atau enggak 71 Bu. Soalnya passing grade mereka tahun lalu lumayan bagus. Dan banyak lulusan dari sana masuk PTN terkenal. Cuman ya kalau nilai UN aku gak terlalu tinggi, paling aku masuk ke SMA 91 atau enggak 103 Bu. Jelasku ke ibu. Emangnya sekolah itu di mana Syah? Jauh nggak? Gak jauh-jauh banget kok Bu. Tanya aja ayah. Ya kan ya? Iya Bu. SMA yang dibilang Tasya nggak jauh kok. Ayah tahu karena sering melewati waktu di jalan. Kalau begini, ibu sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi deh. Ya sudah, kalau kamu kepingin banget masuk negeri, ibu nggak akan ngelarang. Aku merasa sangat senang mendengar perkataan ibu. Akhirnya ia setuju dengan pilihanku. Kini aku tidak perlu khawatir lagi, karena pilihanku untuk melanjuti studi di sekolah negeri sudah didukung sepenuhnya oleh kedua orang tuaku. Sungguh malam yang sangat indah. Pada tanggal 26 Mei 2019, teman-teman sekelasku mengabarkan bahwa pengumuman hasil nilai UNBK mengalami kebocoran yang seharusnya diumumkan pada tanggal 27 Mei 2019 oleh pihak sekolah
Namun nyatanya sekarang sudah tersebar luas ke seluruh siswa. Aku pun membuka file yang berisikan hasil nilai tersebut yang dibagikan oleh salah seorang temanku di grup chat. Aku cukup terkejut melihat nilaiku yang cukup bagus. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena Ia mengabulkan doaku. Tentu saja, aku langsung mengabarkan kabar baik ini ke keluargaku dan mereka pun ikut senang setelah mendengarnya. Esokan harinya, yakni 27 Mei 2019, sekolah melaksanakan upacara sebagai tanda kelulusan kami sebagai siswa tahun akhir. Selesainya upacara, pihak sekolah mengumumkan nama-nama siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Sangat tak disangka-sangka, aku mendengar namaku dipanggil untuk maju ke depan lapangan sebagai siswa dengan nilai USBN tertinggi kedua di kelasku. Senyum lebar aku pancarkan seakan tak percaya. Teman-temanku pun bersorak-sorak meneriaki namaku saat aku maju ke depan lapangan. Namun, semua kebahagiaan itu tidak membuatku terlena dengan sekolahku. Menjelang penerimaan peserta didik baru, pikiranku hanya terfokus memikirkan strategi bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke sekolah negeri yang aku inginkan. Pasalnya, PPDB tahun ini sudah menggunakan sistem jalur zonasi, yakni kita hanya bisa mendaftar atau memilih sekolah yang sesuai dengan domisili kartu keluarga yang terdaftar. Sedangkan kartu keluargaku berdomisili di Jakarta Barat yang menyebabkan aku hanya bisa mendaftar melalui jalur non-zonasi jika ingin bersekolah di Jakarta Timur. Dengan adanya jalur zonasi tersebut, tentu cukup membuatku khawatir. Mengetahui hal tersebut, keluargaku menyemangati dan menghiburku agar aku tidak putus asa dan tetap optimis, terutama ayahku. Dia sangat membantuku, apalagi dengan semua persoalan ini. Aku pun mengeluh pada ayah tentang kekhawatiranku soal PPDB nanti. Ayah pun membantuku untuk membuat strategi. Ia pun menjelaskan setiap strategi yang akan kita pakai nanti. Dilihat dari penjelasan tersebut, sepertinya ayah benar-benar sudah memikirkannya dengan matang. Aku juga merasa strategi yang ayah buat berjalan dengan pemikiranku. Jadi aku setuju untuk menjalankan strategi yang dibuatnya. Aksi pendaftaran PPDB dimulai pada tanggal 12 Juni dengan jalur pertama yakni jalur inklusi dan akhirnya tibalah sampai ke jalur zonasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 19 Juni. Strategi yang sudah didiskusikan selama jalur zonasi berlangsung, aku memantau nilai-nilai siswa yang mendaftar, terutama yang jurusan IPS di sekolah yang menjadi incaranku, yakni SMA 61, 71, dan 12. Setelah diamati, ternyata memang rata-rata nilai siswa yang masuk ke sana cukup tinggi. Namun, melihat nilai para peserta yang berada di 20 nomor urut terakhir, aku lumayan cukup percaya diri karena nilai UN-ku lebih tinggi daripada mereka. Siang peserta didik baru jalur zonasi pun berakhir. Setelah itu, aku mendengar kabar baik dari teman-temanku. Yang pertama, Agnes berhasil masuk ke sekolah impiannya, yaitu SMA 61. Amel yang sekarang masuk ke SMA 103 melalui jalur prestasi, dan Flori yang masuk ke SMA 44. Walaupun Amel dan Flori tidak mendapatkan SMA sesuai dengan impiannya, namun mereka berdua tetap bahagia. Tepat sudah 1 minggu berlalu. Akhirnya tiba juga giliranku untuk mendaftar dan tentunya aku masih menjalankan strategi tersebut. Tanggal 25 Juni adalah hari pertama dari pelaksanaan PPDB jalur non-zonasi tahap 1. Seharian aku memandang nilai laptop untuk memantau peningkatan nilai para peserta PPDB. Seperti yang kuduga, di hari pertama rata-rata nilai para peserta PPDB masih tidak terlalu tinggi. Jadi belum terlihat persaingan yang tinggi antara peserta. Dan harinya aku bangun di pagi hari yang cerah dan bersiap diri untuk pergi mengambil token untuk mendaftar PPDB. Aku mengambil token di sekolah terdekat yaitu SMA 103. Saat sampai di sana, benar-benar keadaan sangat sepi. Hanya 2-3 orang yang menunggu untuk mengambil token. Berbeda sekali dengan hari pertama. Melalui postingan teman-temanku di sosial media, mereka membagikan momen saat menanti pengambilan token. Dan
kondisinya sangat padat dan ramai sekali. Ada yang mengantri selama 1 jam, bahkan juga ada yang sampai 3 jam. Mana sambil panas-panasan, gak kebayang deh kalau aku ada di situ. Menunggu sekitar 30 menit, akhirnya aku mendapatkan token untuk mendaftar PPDB dan aku pun pulang ke rumah. Malam harinya aku mendaftar di situs PPDB online yang sebenarnya itu pertama kali aku mendaftar PPDB online sendiri. Karena sebelumnya waktu aku mendaftar ke SMP, aku dibantu oleh guru SD ku dalam pendaftaran PPDB. Awalnya aku sedikit kebingungan sih, dan aku bertanya pada teman-temanku yang sudah mendaftar lebih dulu. Habis itu, aku pun mencoba untuk mendaftar. Sehabis aku login ke akun PPDB, aku pun langsung ke bagian pendaftaran, lalu mengisi pilihan sekolah sesuai dengan yang aku inginkan, yaitu SMA 61, 71, dan 12. Tidak lupa semuanya diisi dengan jurusan IPS. Setelah mendaftar, aku langsung mengecek namaku, apakah sudah terdaftar atau belum. Dan ternyata sudah terdaftar. Ore, suaraku dalam hati. Ketika aku melihat namaku di SMA 61, saat itu nilai terendah mereka sudah cukup tinggi. Jadi aku lumayan berada di nomor urut terbawah. Aku tidak terlalu yakin jika namaku terus berada di sana. Aku pun pergi tidur karena lelah memantau seharian. Harinya yang berarti hari terakhir PPDB jalur non-zonasi tahap 1, aku sudah tidak menemukan namaku di SMA 61. Sudah kuduga aku akan terpental dari sana. Namun, hal itu tidak membuatku berkecil hati. Lihat namaku yang sudah tidak ada di SMA pilihan pertamaku, tentu saja aku langsung mengecek namaku di sekolah pilihan kedua yang aku pilih, yaitu SMA 71. Ini menjelang sore. Seleksi PPDB akan berakhir pada pukul 3 sore. Melihat perkembangan nilai para peserta lainnya, aku merasa namaku akan tetap berada di sana sampai hasil akhir seleksi. Itu menunjukkan pukul 2:55 sore. Sebentar lagi PPDB akan segera berakhir. Aku masih melihat namaku terpampang di SMA kedua, yaitu SMA 71. Aku senang sekali karena akhirnya aku tahu kalau aku akan melanjutkan studiku di SMA negeri, bukan swasta. Semua kerja keras dan doa yang aku panjatkan kepada Yang Maha Kuasa terkabulkan. Dengan gembira, aku mengabari keluargaku akan hal baik ini. Makasih banget ya Tuhan, akhirnya aku dapat melanjutkan studi ke SMA negeri. Syukurku pada Yang Maha Kuasa. Ibu, ayah, lihat nih, aku berhasil masuk negeri, ujarku dengan bahagia. Wah, ayah sama ibu ucapin selamat ya, Sya. Akhirnya kesampaian juga keinginan kamu, ujar ayah dan ibu yang ikut bahagia. Kamu berhasil masuk SMA mana, Sya? Aku berhasil masuk SMA 71, Bu. Wih, ibu angkat 2 jempol deh buat kamu, ujar ibu sambil mengangkat kedua ibu jarinya. Aku benar-benar bahagia. Terlepas dari aku yang berhasil masuk SMA negeri, aku merasa senang karena aku sudah melewati masa SMP ku. Di sisa waktu sebelum masuk ke tahun ajaran baru, aku sedang sibuk menyiapkan keperluan sekolah. Tetapi hal itu membuatku senang dan bersemangat. Hingga akhirnya aku berjumpa dengan hari ini, yaitu hari yang sangat spesial bagiku. Bagaimana tidak? Hari ini adalah hari pertamaku masuk ke SMA, yang aku cita-citakan sejak aku SMP. Rasanya campur aduk banget. Ada rasa senang, rasa takut, dan tegang karena masuk ke lingkungan yang baru, dan juga ada rasa semangat karena aku bakalan ketemu sama teman-teman baru. Pokoknya aku udah gak sabar banget deh buat MPLS hari pertama. Selama MPLS, aku melewati banyak kegiatan yang menyenangkan. Dari berkeliling sekolah, disuruh kumpulin tanda tangan OSIS, sampai demo ekskul yang keren-keren banget. Entah kenapa masa-masa MPLS selalu berkesan bagi diriku. Menurutku masa itu adalah salah satu alasan yang membuat aku nyaman berada di lingkungan sekolah. Iya, nyaman. Karenanya aku bisa membangun sebuah hubungan dengan teman baru dan melewati setiap momen bersama dengan teman-teman baruku.
Karenanya, aku merasa yakin kalau sekolah ini merupakan takdir dari Tuhan. Aku memulai perjalanan di SMA ini bersama dengan keempat teman baruku, Margareta, Shanun, Nabila, dan Reva. Tuhan sungguh memiliki cara yang unik dan tersendiri untuk mempertemukan aku dengan orang-orang seperti mereka. Menurutku, yang terunik dari yang paling unik adalah saat aku bertemu Shanun. Waktu itu aku bisa kenal dengan dia karena aku menyebut kulit dia lucu seperti sisik ikan. Padahal sebelumnya kami belum pernah berkenalan. Aneh sih, tapi kalau diingat-ingat lucu juga. Hahaha. Di kelas baruku, jumlah siswa laki-laki dan perempuannya ganjil, sehingga harus ada siswa perempuan yang duduk sebangku dengan laki-laki. Awalnya aku memanfaatkan kesempatan itu untuk duduk berpindah-pindah dengan teman sebangku yang berbeda-beda. Hingga akhirnya aku harus duduk dengan seorang siswa laki-laki bernama Dirgantara. Selama aku duduk dengannya, kami berdua sering berdebat. Gak tahu kenapa, cuman aku ngerasa dianya gak jelas. Kadang baik, kadang ngeselin. Tapi aku tahan-tahanin aja lah sampai ada orang yang ingin bertukar tempat duduk denganku. Sudah 1 bulan berlalu, aku merasa semakin nyaman dengan sekolah ini. Rasa kehangatan telah kutemukan di sini. Kebetulan Hari Kemerdekaan Indonesia sebentar lagi, dan ini adalah pertama kali aku merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di sekolah baru. Waktu itu, OSIS menyebarkan lembaran kegiatan atau lomba-lomba yang akan diselenggarakan dan harus diikuti oleh setiap kelas. 17-an tersebut akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2019. Tentunya aku mencalonkan diri untuk ikut dalam lomba tersebut karena aku sangat suka dengan lomba 17-an. Adalah pada tanggal 16 Agustus. Aku senang sekali karena bisa ikut lomba 17-an setelah sekian lama aku tidak mengikutinya. Ya, kira-kira terakhir ikut lomba waktu masih SD kayaknya. Hari itu bawaanku ke sekolah cukup banyak. Aku harus membawa kompor portable untuk lomba memasak antar kelas dan juga baju olahraga untuk nanti aku lomba. Walaupun begitu, aku tetap senang melakukannya. Saat lomba memasak, kami yang siswa perempuan berebut untuk mengaduk masakan yang kami buat. Aku mau dong ngaduk. Apaan sih? Gue duluan ya. Haha. Dan kalian berdua dia mending. Nanti masakannya gak enak lagi. Hahaha. Lomba memasak akhirnya lanjut ke lomba berikutnya. Jadi agar bisa menang, kami harus melewati 4 lomba. Yaitu lomba makan kerupuk, dilanjut dengan lomba memindahkan bola, lalu lomba memindahkan tepung, dan terakhir lomba bakyak. Nah, aku pilih yang lomba makan kerupuk. Iya, kerupuk. Aku dari dulu kepingin banget ngerasain yang namanya lomba makan kerupuk. Menurutku lomba makan kerupuk menantang aja gitu. Iya gak sih? Apa cuma aku doang? Walaupun aku bukan yang pertama yang bisa menyelesaikan makanan kerupuknya, untung saja teman-temanku yang lainnya cukup gesit di lomba kedua. Jadi bisa ngejar ketinggalan deh. Dan karena itu juga, akhirnya kelas aku berhasil menang. Seneng banget. Setelah kedua lomba tersebut, kini adalah waktunya untuk beristirahat. Saat sedang beristirahat, salah satu temanku mengabarkan bahwa ada perubahan aturan pada lomba tarik tambang, yaitu setiap kelas hanya boleh mengutus 2 perwakilan yang terdiri dari 1 cewek dan 1 cowok karena lombanya akan diadakan antar jurusan yakni IPA melawan IPS. Mendengar hal ini, teman-teman sekelasku setuju untuk mengutus aku dan Aban, salah satu temanku di kelas, sebagai perwakilan. Tentu saja aku merasa senang mendengar hal itu, karena aku memang ingin sekali mengikuti lomba tersebut. Lama kemudian, salah seorang temanku menghampiriku. Orang itu adalah Nesa. Alasan dia menghampiriku adalah dia meminta untuk berikut posisi dengannya karena dia juga ingin ikut lomba tarik tambang. Syah, kalau gue gantiin lo buat ikut tarik tambang boleh gak? Tanya Nesa. Emangnya kenapa, Nes? Tanya balikku padanya. Gue kepengen deh ikut tarik tambang. Belum pernah cobain soalnya. Lagian tadi lu kan udah ikut lomba makan kerupuk sama pindahin tepung. Sedangkan gue belum ikut lomba satupun. Gue juga bosen dari tadi gak ngapa-ngapain. Ujar Nesa dengan nada memohon padaku.
Gimana ya Nes? Ujarku dengan bimbang. Bolehin dong Sya, please, ya. Gak dipikir-pikir, sepanjang hari ini Nesa hanya terdiam dan terlihat murung. Aku rasa jika aku menjawab tidak padanya, itu akan terlihat jahat sekali. Tapi dalam hati, aku juga menginginkan lomba tersebut. Akhirnya aku menyiapkan rayuannya dan dia pun terlihat senang mendengar hal tersebut. Ya udah deh Nes, lu aja nanti yang ikut tarik tambangnya. Beneran Sya, yeay, makasih Sya. Ya udah kalau gitu, gue mau ganti baju dulu ya, ujar Nesa dengan girang. Selang beberapa menit, lomba tersebut akhirnya akan segera dimulai. Nesa yang sudah siap dengan baju olahraganya pergi menuju lapangan. Tak lama kemudian, Naban mengajakku untuk segera ke lapangan. Tapi aku bilang padanya kalau posisiku telah digantikan oleh Nesa. Namun, Naban malah menunjukkan bahwa ia tidak setuju akan hal tersebut. Kenapa nggak lu aja sih, Tas? Tanya Naban. Itu si Nesa pengen main kali, ya udah gue kasih aja. Udah sih Tas, lu aja, minta tuker lagi sama Nesa. Gak enak juga lagian dia udah siap itu di lapangan. Udah sana lu ke lapangan juga mending dah. Naban pun akhirnya pergi menuju lapangan. Namun dia tetap memintaku untuk maju ke lapangan dan menggantikan posisi Nesa. Setelah melihat anggota lawan, tak mengapa egoku mulai muncul. Aku melihat ada Ale seorang siswa laki-laki yang paling tinggi dan besar di sekolah. Dengan adanya Ale, membuat tim lawan akan lebih unggul. Yang tadinya aku ingin merelakan lomba tersebut dan membiarkan Nesa yang main, tapi egoku muncul untuk memenangkan lomba tersebut. Aku pun mencoba untuk merayu Nesa kembali untuk menukar posisinya denganku. Sebentar lagi lomba tarik tambang akan segera dimulai. Aku terus merayu Nesa dengan sedikit harapan agar dia mau bertukar posisi denganku. Tidak lama sebelum lomba dimulai, akhirnya Nesa mau bertukar tempat denganku. Aku pun bergegas lagi ke lapangan. Aku merasa senang sekali saat ada di lapangan. Akhirnya aku bisa merasakan yang namanya lomba tarik tambang. Lombaan tidak sangat sengit antara siswa jurusan IPA dan IPS. Namun, tim IPA semakin lama semakin unggul dan hampir membuat tim IPS melewati garis perbatasan. Dengan ambisiku untuk menang, aku sadar jika diperlukan kerjasama untuk memainkan perlombaan ini. Aku pun mulai berteriak menghitung di lapangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Teriakan tersebut tentunya berhasil menarik perhatian semua anggota, sehingga aku berhasil menyatukan semua tenaga anggota tim IPS dan membuat tim IPS menjadi pemenang. Seruan dan kesenangan yang kurasakan saat itu membuat diriku lupa akan perbuatan yang telah kulakukan kepada Nesa. Selesai berlomba, aku merasa tanganku perih sehabis memegang tali tambang. Teman-temanku bilang bahwa rasa perih tersebut disebabkan karena aku tidak memakai tepung sebelum bermain tarik tambang, dan mereka menyarankanku untuk membeli es di kantin untuk menenangkan rasa perih tersebut. Aku pun pergi ke kantin untuk membeli es batu. Sebaliknya ke tempat kumpulnya kelasku, aku mendengar dari Shanun bahwa Nesa marah dengan perbuatanku. Aku pun mengakui bahwa perbuatan yang telah kulakukan sangat egois dan serakah. Sudah seharusnya aku merasa bersalah terhadap Nesa. Aku pun menanyakan keberadaan Nesa kepada Shanun. Aku ingin meminta maaf atas perbuatanku tadi. Nah, kemudian, aku melihat Nesa sedang duduk di koridor. Aku pun menghampirinya dengan perasaan bersalah. Ketika aku menghampiri dan mencoba untuk mengobrol dengannya, ia tidak mau menanggapi dan terlihat bahwa Nesa meneteskan air mata. Setelah meneteskan air mata, Nesa langsung pergi menjauh dariku. Aku pun mengerti dan sadar mengapa dia menghiraukanku. Mungkin memang sudah seharusnya aku mendapati perlakuan seperti ini. Seharusnya dari awal aku relakan saja hal tersebut. Tapi malah aku membiarkan keegoisan dan keserakahan menguasai diriku. Entah dari mana munculnya pikiran untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Sekarang aku baru memikirkan segala perbuatan yang telah kulakukan terhadapnya. Apa yang telah kulakukan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Aku bingung.
bagaimana caranya agar bisa memperbaiki keadaan ini. Hari sudah menjelang malam. Sampai sekarang pikiranku benar-benar tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Aku belum bisa tenang kalau Nesa belum memaafkanku. Akhirnya aku mencoba untuk ngechat Nesa melalui Line untuk meminta maaf dan mengakui atas perbuatanku yang jahat. Dan aku sangat merasa bersalah atas perbuatan tersebut. Namun, Nesa tak kunjung membaca chat permintaan maafku. Aku terus memandangi chat tersebut dan berharap Nesa segera membacanya. Hari sudah semakin malam. Aku merasa mungkin Nesa sengaja tidak membaca chat dariku karena dia membutuhkan waktu untuk sendirian. Besokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 2019, kami para siswa-siswi SMA Negeri 71 melaksanakan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Selesainya upacara tersebut, aku mencoba untuk menemui Nesa dan meminta maaf secara langsung. Aku menanyai keberadaan Nesa kepada orang-orang yang cukup dekat dengannya. Namun, semuanya seakan-akan mencegahku untuk mencarinya dengan mengatakan tidak tahu di mana Nesa berada. Aku tetap mencoba mencarinya ke sekitar lapangan dan juga ke kantin. Namun, aku tak berhasil menemukannya. Aku pun cerita ke teman-temanku bahwa aku sangat tulus untuk meminta maaf kepada Nesa. Akhirnya aku pun menyerah dan akan mencoba untuk menemuinya lagi saat di sekolah nanti. Aku yang masih tidak enak hati kepada Nesa merasa bahwa aku butuh teman-temanku untuk mencurahkan isi hatiku. Aku pun mengajak teman-temanku untuk pergi ke McD dekat di sekolah. Sesampainya di McD, aku mencurahkan isi hatiku pada mereka. Aku ingin sekali meminta maaf pada Nesa, namun dia selalu menghindariku. Aku sangat bingung bagaimana caranya lagi untuk meminta maaf kepada Nesa. Ini gimana ya guys? Bingung banget deh, gimana caranya lagi untuk minta maaf ke Nesa? Lu udah coba chat dia belum, Cak? Tanya Reva. Udah nih, udah dari semalam malah. Tapi Nesanya sampai sekarang gak baca-baca chat gue. Ujarku sambil memperlihatkan chat yang aku kirimkan ke Nesa. Setelah aku memperlihatkan chattinganku dengan Nesa, tiba-tiba Reva menyadari akan suatu hal. Sya, ini bukannya akun namanya Nesa ya? Hah? Gimana maksudnya? Enggak masih iya salah chat gue? Ujarku membantah pernyataan dari Reva. Iya tahu. Nih ya, coba kita cek grup kelas. Ujar Reva sambil membuka chat grup kelasku di Line. Tuh, lihat. Terakhir dia online di grup itu pakai akun yang ini, Sya. Pantas aja gak dibaca dari semalam. Kalau kayak gini mah Shannon juga bakal ngakak. Hahaha. Ujar Reva sambil menertawaiku atas kecerobohan yang aku lakukan. Masa salah chat sih? Ceroboh banget deh gue. Kemarin gue ngechat aja sih ya. Sampai gak ngeh kalau yang gue chat itu akun namanya Nesa. Aduh. Ya udah, Sya. Sekarang lu coba lagi ngechat Nesa. Lu forward aja chat yang udah lu kirimin ke Nesa semalam. Ujar Margareta. Iya ya. Oke deh, gue coba lagi ya. Doain ya guys, semoga Nesa ngebaca chat yang kali ini. Aku pun mencoba untuk kedua kalinya untuk ngechat Nesa lagi. Sebelum mengirim chat tersebut, aku memastikan sekali lagi jika akun yang aku chat sudah benar. Aku berharap semoga di kesempatan kali ini aku berhasil untuk membuat Nesa memaafkanku. Setelah berbincang-bincang lama, tak terasa hari sudah menjelang sore. Kami pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba terdengar suara notifikasi chatting Line dari ponselku. Aku sangat mengharapkan bahwa notifikasi tersebut berasal dari Nesa. Nah, waktu aku buka Line, ternyata benar itu adalah notif chat dari Nesa. Sebelum aku membaca chat tersebut, aku sedikit merasa takut. Setelah aku buka isi chat dari Nesa, ternyata dia menyimak permintaan maafku. Rasa takutku langsung hilang dan lega rasanya setelah mendengar Nesa menerima permintaan maafku. Aku pun berjanji pada Nesa bahwa aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi, baik kepadanya maupun orang lain
dan aku sangat berterima kasih kepadanya karena telah memaafkan diriku. Setelah kejadian tersebut, seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan Nesa semakin baik. Malah kami berdua jadi sering main bareng, dan bisa dibilang aku sekarang menjadi partner nongkrongnya. Misalnya ketika Nesa ingin melakukan hal-hal random dan tidak terencanakan, biasanya aku selalu menjadi orang yang selalu menemaninya untuk melakukan hal tersebut. Ternyata cara Tuhan untuk mempersatukan aku dengan Nesa benar-benar unik ya. Yang tadinya kami berdua berantem karena sebuah insiden, sekarang kami berdua malah menjadi teman dekat. Sekarang kalau kita berdua mengingat kejadian tersebut, kita berdua malah ketawa terbahak-bahak. Soalnya kalau dipikir-pikir, kita saat itu drama banget. Intinya sekarang aku dan Nesa sudah hidup dengan damai. Aku berharap semoga hubungan kami terus seperti ini. Itulah sedikit cerita dari kisah hidupku. Dari perjuanganku untuk masuk SMA, padahal aku masih nggak tahu mau masuk SMA mana. Dan bisa dibilang ikut PPDB jalur nekat. Sampai sekarang yang dimana aku sudah resmi menjadi anak SMA di sekolah yang telah ditakdirkan Tuhan padaku. Aku sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas setiap waktu yang masih diberikannya padaku hingga saat ini. Walaupun kisahku di SMA diawali dengan hal yang tidak mengenakan, sekarang aku menikmati setiap momen yang terjadi dalam masa-masa SMA-ku. Nah, itu dia video cerpen karya saya, Rizkyla Natasha, yang diambil berdasarkan pengalaman saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.